saat diskusi harus saling menghargai. Terus saat diskusi jaga ketenangan. Bisa? Bisa. Satu orang, coba kita berdiri. Kita nyanyi lagu dari depan. Persamaan linear dua variabel. Ciri-cirinya apa saja? Supaya dia dikatakan sistem persamaan linear dua variabel, ciri-cirinya apa saja? Yang ada itu apa saja? Ada berapa variabel? Ada dua variabel. Di situ kan sistem persamaan linear dua variabel. Berarti variabelnya hanya ada dua. Terus apa lagi? Ciri-cirinya selain sistem persamaan linear dua variabel, selain variabel memiliki dua variabel, memiliki apa lagi? Memiliki dua persamaan. Ya, memiliki dua variabel, memiliki dua persamaan. Terus satunya lagi, pangkatnya berapa? Pangkat tertingginya 1. Jadi masih ingat ya? Ciri-cirinya itu memiliki dua persamaan, memiliki dua variabel, dan pangkat tertingginya adalah 1. Oke, berarti masih ingat materi pertemuan minggu lalu. Jadi hari ini coba perhatikan di papan. Manfaat untuk kita mempelajari SPLDP itu apa? Coba satu orang baca di papan, di layar. Manfaatnya apa kita mempelajari SPLDP? Manfaat pembelajaran SPLDP membantu memecahkan berbagai masalah sehari-hari seperti menentukan harga barang, mencari keuntungan, dan lain-lain. Jadi ada manfaat kita mempelajari SPLDP. Nah, di situ kita bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan harga suatu barang. Terus coba perhatikan di papan, perhatikan gambar di bawah. Di situ apa yang kalian baca di sana? Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Soal cerita dan permulaan matematika. Terus di bawahnya, Rina membeli 3 kebutuhan komposisi seharga pemisalannya. Terus di atasnya X sama dengan, kelihatan tidak? harga sama dengan X itu sama dengan harga 1. Jadi hari ini kita akan belajar lanjutannya, yaitu tentang model matematika dan metode grafi. Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajarinya itu tujuannya satu orang saja, satu orang. Bisa? Siswa dapat membuat model matematika dan melaksanakan kontekstual dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menentukan hitungan penyelesaian SPLDP dengan metode grafik secara akurat. Jadi ada tujuannya kita mempelajari SPLDP itu. Di mana tujuannya ada dua, yaitu siswa dapat membuat model matematika dengan masalah kontekstual dengan tepat.
Dan yang kedua itu siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian SPLB dengan metode grafik secara akurat. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Setelah Ibu baca, silakan. Oke, silakan tulis nama kelompok di situ. Setelah itu nama-nama anggota di situ. Nama kelompoknya apa? Tentukan dulu nama kelompoknya. Kasih nama kelompok apa? Variabel kan, persamaan kan, terserah. Mau nama kelompok itu apa saja terserah. Setelah itu tulis nama kelompoknya di situ. Setelah tulis nama kelompok di situ, baca petunjuk pengerjaan LKPD sudah ada di situ. Baca kerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, sudah? Sudah? Oke, waktu diskusi selesai. Sekarang silakan kelompok 1 maju presentasikan hasilnya. 3 kelompok lainnya silakan tanggapi. Jadi saat mereka presentasi hasilnya, silakan kau tulis di situ ada perbedaan di mana. Sebentar selesai presentasi, silakan tanggapi jawaban mereka. Bisa? Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, kelompok lain silakan dengan hasil dari kelompok 1. Setelah itu silakan tanggapi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. 3.1 mengidentifikasi ciri-ciri dan membuat model matematika. A. Mengidentifikasi ciri-ciri SPLDP. Petunjuk, perhatikan beberapa persamaan di bawah ini.
Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai untuk menentukan apakah persamaan atau sistem persamaan tersebut termasuk SPLDP. Nomor 1. Persamaan atau sistem persamaan. 3x tambah 5y sama dengan 15. Bukan termasuk SPLDP, alasannya karena tidak termasuk dalam ciri-ciri SPLDP, yaitu memiliki dua variabel. Yang kedua, persamaan yang kedua itu x tambah 2y sama dengan 7 dan 3x kurang y sama dengan 5. Termasuk sistem SPLDP karena memiliki dua persamaan linear. Yang ketiga, x pangkat 2 tambah y sama dengan 10 dan x kurang 2y sama dengan 4. Jawabannya itu bukan SPLDP, alasannya karena memiliki pangkat tertinggi 2. Yang keempat, b tambah q tambah r sama dengan 12 dan 2p kurang q sama dengan 5. Bukan SPLDP karena tidak termasuk dalam ciri-ciri SPLDP, yaitu memiliki dua variabel, sedangkan pada tabel tersebut memiliki 3 variabel. Yang kelima, 2a kurang b sama dengan 1 dan 4a kurang 2b sama dengan 2, termasuk SPLDP, alasannya karena terdiri atas dua persamaan linear. Yang b, membuat model matematika dan masalah kontekstual. Petunjuk: bacalah soal cerita di bawah ini dengan cepat. Tentukan permisalan dan buatlah model matematika SPLDP-nya. Masalah kontekstual. Arin membeli 2 buku tulis dan 3 pensil di sebuah toko alat tulis seharga 11.000. Di toko yang sama, Bima membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga 13.000. Model matematikanya adalah 2x tambah 3y sama dengan 11.000 dan 4x tambah y sama dengan 13.000. Langkah 1. Menentukan titik potong dengan sumbu koordinat x, y. A. Persamaan 1, 2x tambah 3y sama dengan 11.000. Titik potong x dalam kurung syarat y sama dengan 0 adalah 2x tambah 3 dalam kurung 0 sama dengan 11.000. 2x sama dengan 11.000, x sama dengan 5,5. Titik potongnya adalah 550. Yang kedua, titik potong sumbu y dalam kurung syarat x sama dengan 0. 2 dalam kurung 0 tambah 3y sama dengan 11.000. 3y sama dengan 11.000, y sama dengan 3,666. Titik potongnya adalah 0,3666. B. Persamaan 2. 4x tambah y sama dengan 13.000. Titik potong sumbu x dalam kurung syarat y sama dengan 0. 4x tambah 0 sama dengan 13.000. X sama dengan 3,250. Titik potongnya adalah 3,250. Titik potong sumbu y dalam kurung syarat x sama dengan 0. 4 dalam kurung 0 tambah y sama dengan 13.000. Y sama dengan 13.000. Titik potong sama dengan dalam kurung 0,13.000. Langkah kedua, menggambar grafik gunakan skala yang tepat, misalnya dalam ribuan. Gambarkan garis lurus untuk persamaan 1 dan persamaan 2 pada bidang koordinat di atas. Langkah ketiga, menentukan misunan penyelesaian. Titik potong dan kedua garis terletak pada koordinat x, y. Maka lingkuran penyelesaian dalam kurung HP dari SPLDP tersebut adalah HP ke kurung awal ke kurung 550 dan 3.666, 3,250 dan 13.000. Gambar. Itu kan suruh menggambar. Jadi gambar hasil akhir.
1 sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan tanggapi. Dari kelompok 1, silakan 2 orang penanya. Silakan yang mau tanggapi. Silakan. Bandingkan dengan hasil yang tadi kalian diskusi, ada sama atau beda, bedanya di mana? Silakan tanggapi. Semua sama? Semua sama? Kelompok 4 sama? Sama dengan kelompok 1? Sedikit berbeda? Oke, berbeda di kegiatan berapa? 1 atau 2? Kegiatan? Oke, kegiatan 2. Silakan tanggapi ke kelompok 1. Menurut kelompok kamu bagaimana? Silakan tanggapi ke kelompok 1. Nanti bedanya di mana? Silakan tanggapi ke kelompok 1. Sudah memberi. Oke, kelompok kamu berapa? Menurut kelompok kami harusnya 5.500 dan itu Oke, jadi dari kelompok 4 itu nilai X yang untuk kegiatan 2 itu titik potong yang 5.500 menurut mereka itu 5.500 bukan 5,5. Jadi bagaimana? karena 2x sama dengan 11.000 itu 11.000 dibagi 2 baru 5,5, maka titik potongnya adalah 5.500,0. Oke, jadi yang benar bagaimana? Yang benar 5,5 atau 5.500? Oke. Sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok lain? Sama? Oke. Kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami sesi pertanyaan dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan lihat situ. Jadi tadi jawaban dari kelompok 1 disangkai oleh kelompok 4 itu yang nilai X itu seharusnya 5.500 bukan 5,5. Setelah itu coba lihat gambar di papan grafiknya. Jadi kalau digambar secara akurat, maka titik ketemunya berada di X sama dengan 2.500 dan Y sama dengan 1.800. Maka nilai bukunya berapa? Harga bukunya 2.800 dan harga pensilnya 1.800. Sudah bisa? Oke, coba mungkin ada yang mau simpulkan yang kita pelajari hari ini bagaimana? Dr. Abel, apa yang kita pelajari hari ini? Pada kegiatan hari ini yang kami pelajari tentang mengidentifikasi ciri-ciri SPLDP, kemudian membuat matematika dari masalah kontekstual, lalu menentukan ukuran penyelesaian dari
19 nomor yang ada nomor tertentu yang soalnya tidak ada. Yang soalnya tidak ada, maka poinnya akan berkurang. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Silakan maju, tunjuk nomor mana yang Anda pilih. Saya maju kelompok 1. Kelompok 1 pilih nomor 6. Nomor 6 tidak ada soal. Jadi nilainya otomatis terpotong. Oke, coba sekali lagi kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan pilih lagi satu nomor. Soal. Oke, sekarang kelompok 2. Salah satu silakan maju tulis nomor. Tulis saja, Mas. Adit. Oke, yang dia pilih nomor 10. Silakan dia jawab pertanyaannya. Dari gambar di atas, buatkan model matematikanya. Gambar di atas itu ada topi dengan baju. Silakan. Topi berapa, baju berapa, silakan. Kelompok 2, cepat. Kita bisa jawab. Supaya kita bisa cek jawabannya. Kelompok lain juga sama. Kelompok lain juga sama. Masing-masing. Kelompok 2. Hitungan 3 kali jawab. Kita jawab over ke kelompok lain. 1. Itu ada kelompok sama. Pertama di atas dan kedua di bawah. 2. 3. Jawab atau over? Oke, kelompok mana yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Langsung dari depan, langsung sebut saja boleh menjawab. Oke, kelompok 1. 3x tambah 4y, 2x tambah 5y. Oke, 3x tambah 4y dan 2x tambah 5y. Di situ ada harganya, hanya harganya kalau kecil ya di situ. Oke, jadi kita tahan untuk kelompok 1. 3B, di sini dia pakai variabelnya B dan T. Ada harganya di situ, nanti kalau kecil jadi kelihatan. Di situ 3B tambah 4T sama dengan 96.000 dan 2B tambah 5T sama dengan 990.000. Oke, jadi nilai 5
2, yaitu sama-sama mendapatkan poin 10. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Sekarang silakan kita masuk pada refleksi. Silakan baca pertanyaan di sana. Apa yang telah dipelajari hari ini? Kesulitan apa saja yang dihadapi saat pelajaran tadi? Oke, coba 2 orang. Satunya pelajaran apa yang telah saya pelajari hari ini. Terus satunya kesulitan yang saya dapat itu apa? Oke, silakan. Yang mau bicara kita. Angel, nomor 1 atau 2? Oke. Oke, Mas Riamel. Oke, silakan nomor 2. Kesulitan yang saya hadapi saat pembelajaran kesulitan yang saya hadapi saat pembelajaran hari ini karena cuaca yang sangat panas. Jadi, menemani bapak saya dan keluarga. Ada lagi? Oke. Yang nomor 1, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Angkat tangan. Alia, silakan. Yang dipelajari pada hari ini adalah sistem persamaan linear dari 2 variabel. Jadi, yang hari ini kita pelajari yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara model matematika dan menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Tadi kesulitan yang dirasakan kelompok 1 itu cuacanya terlalu panas sehingga mengurangi konsentrasi saat belajar. Oke. Coba berdiri dulu. Semua berdiri. Ikut gerakan yang
dari awal belajar